Oke, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi dan kawan ngobrol saya kali ini langsung saja kita sapa beliau. Halo Bang, gimana kabarnya? Halo, ya baik kabar saya. Ya ini kalau Kabarmu gimana? ya baik juga. Ini kalau kita dengar Ya. dari suaranya, ini rasa-rasanya nggak asing begitu. Apalagi kalau bagi kalian yang sering belajar fisika lewat YouTube, terkhusus di konten-konten Olimpiade. Nah, tentu suara beliau tidak asing lagi ya. Betul sekali, beliau adalah pemilik konten Bengkel Mafia dan tidak sedikit juga Pak yang bertanya-tanya begitu. Ini siapa sih beliau ini? Kemudian mungkin kalau kita ke arah yang privasi, beliau ini lulusan apa begitu? Nah, silakan Pak, silakan perkenalan diri, silakan. Oke, ya mungkin dari teman-teman yang sudah menonton ya channel Bengkel Mafia itu ya sudah tahu lah nama saya Suntar ya. Saya adalah seorang guru salah satu sekolah di Jakarta ya, sekolah Calvin ya, sekolah Kristen Calvin. Dan saya memang terpanggil untuk menjadi guru dari waktu saya SMA. Jadi saya senang mengajar teman-teman saya sendiri sampai waktu di kuliah gitu ya. Nah, saya kemudian waktu mempelajari desain, saya melihat ada satu hal yang menarik yaitu ada keteraturan. Dan di situ kan saya senang dengan keteraturan ya. Di situ ada pola-pola yang indah, yang menarik. Akhirnya saya memutuskan awalnya masih teknik dulu. Karena kan awalnya karena saya anak tunggal, saya pilih untuk kerja ya kan. Jadi S1 ITB Teknik Industri. Lalu kemudian sambil berjalan saya kemudian menjadi guru, lalu di situ saya terpikir untuk mengambil S2 fisika murni itu di UI. Nah, kurang lebih latar belakang saya seperti itu. Iya. Asalnya dari mana Pak? Asalnya? Asal saya sebenarnya saya lahir di Pontianak, tapi saya udah lama sekali di Jakarta ya. Lama sekali ya di Jakarta. Kalau saya dari Indonesia Timur Pak, jadi makanya logatnya seperti ini. Ya, dari Sulawesi saya Pak. Iya. Sulawesi Tenggara. Keren. Iya, saya pernah ke itu tuh Pulau Liukang dan Pantai Birail, keren itu ya. Oh iya, di sana. Kalau Bapak di Sulawesi apa tadi? Oh, iya keren tempatnya, luar biasa ya. Ini mungkin saya mau tanya-tanya nih Pak. Iya. Saya panggilnya Bang Suntar saja ya supaya lebih. Silakan, iya. Boleh. Ini Bang Suntar. Sebenarnya mulai nge-YouTube itu sejak kapan sih Pak? Sejak kapan sih Bang? Dan kenapa yang dipilih itu konten Olimpiade begitu Bang? Silakan Bang. Oke, ya. Jadi awalnya saya itu memulai YouTube karena saya kurang waktu juga ya untuk bersama dengan murid-murid saya untuk memberikan pelatihan. Awalnya sesimpel itu. Lalu akhirnya saya membuat beberapa konten tadinya di mana saya nggak bisa berjumpa dengan mereka, tapi mereka masih bisa yang namanya melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tetapi sambil berjalan saya pikir, wah ini nggak bisa, ini ternyata nggak cuman murid-murid saya, tapi juga bisa menjangkau orang-orang yang secara luas ya. Mereka juga bisa belajar juga. Nah, akhirnya saya pikir ya sudah, saya lanjutkan aja gitu ya YouTube-nya gitu ya. Lalu saya kenapa memilih konten Olimpiade? Karena saya pikir melalui konten itu ya fisika itu bisa dijelaskan dengan analisis yang lebih dalam. Karena kan kalau kita lihat soal-soal Olimpiade kan beda ya dengan soal-soal misalkan kita cuma menghafal rumus atau misalkan yang mungkin sederhana atau apa ya yang dimana anak-anak kayaknya kurang lebih ya mungkin dari bimbel atau dari les gitu ya mereka bilang cukup menghafal rumus, tapi kalau untuk masuk soal Olimpiade itu udah nggak bisa seperti itu karena itu udah berkaitan dengan analisis yang mendalam. Dan juga saya lihat ternyata di channel YouTube tidak banyak yang membahas soal Olimpiade yang cukup lengkap dan detail. Maka saya memilih itu pertama-tama agar saya bisa berbagi kepada kalangan luas. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi awalnya itu memang Abang ini membina peserta Olimpiade gitu? Oh, tadinya sih murid saya ada beberapa yang mau mengikuti Olimpiade gitu ya. Jadi di situ saya memang memperlengkapi mereka gitu ya. Saya sih kasih kebebasan kepada murid-murid saya, mereka mau ikut Olimpiade, mau bikin misalkan penelitian, nah saya tetap akan mendampingi mereka. Nah pas waktu itu mereka ingin ikut Olimpiade, jadi saya memberikan konten-konten seperti itu awalnya ya.
Ya karena saya sebenarnya apa ya? Karena kalau kita lihat Pak, konten seperti yang Bapak bilang tadi kan bahwa seperti yang Abang bilang tadi bahwa konten Olimpiade di YouTube itu kan sangat jarang begitu. Dan kalau kita lihat bimbingan belajar atau pelatihan Olimpiade di luaran sana itu kan biayanya lumayan mahal. Nah, tapi Bapak atau Abang ini dalam tanda kutip menggratiskan konten-konten Olimpiade di YouTube begitu. Ya, itu 18 November. Jadi harusnya 2 kali. Iya, betul. Jadi memang waktu itu juga ada yang nanya, kenapa nggak misalkan dijual aja, ya kan? Atau misalkan di-download lalu jadikan CD. Ada juga beberapa yang email saya, terus juga minta, Pak, boleh nggak kalau misalnya di-download, nanti saya beli. Ada beberapa yang begitu. Tapi saya bilang sama mereka, silakan diambil saja. Kenapa ya? Karena terus terang, bagi saya ini masih awal ya. Kenapa masih awal? Karena saya lihat yang namanya pembelajaran fisika itu sangat luas sekali gitu ya. Jadi melalui konten-konten seperti ini, saya juga ingin menjangkau, memfasilitasi mungkin anak-anak yang sebenarnya punya kapasitas, tapi mungkin biayanya terlalu mahal buat mereka gitu ya. Nah, nanti kalau mereka misalkan sudah ada kemampuan di dalam finansial, ingin melanjutkan lebih, ikut les dan apa sebagainya, silakan. Tetapi minimal mereka pernah mengecap dulu. Oh, ternyata Olimpiade Fisika itu seperti ini loh, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Jadi saya ingin menjangkau baik dari yang kalangan atas sampai kalangan bawah, agar mereka bisa menikmati fisika juga. Ya, kalau dengan bermodalkan saja kurang lebih 100.000 beli paket, nah sudah bisa belajar mandiri gitu ya, Pak? Iya, betul. Tadi saya baru cek tadi Pak, channel YouTube Bapak itu sudah mencapai 40 ribuan subscriber ya, lumayan luar biasa Pak. Iya, iya. Ya itu sebenarnya kalau ya. Ya silakan. Silakan. Ya kalau misalkan Bapak lihat ya, itu awalnya juga video paling pertama itu saya belum hilangkan sebenarnya, video yang paling awal. Itu tahun Jadi berapa, Pak? Itu masih memakai sekitar tahun berapa? 2016, Pak. Oh, 2016. 2016 itu. Jadi setelah itu satu video masuk, 1 tahun itu vakum. Jadi cuma ada 1 video. Dan itu videonya adalah tentang fungsi linier. Jadi saya pengen coba gitu ya, kalau misalkan orang-orang melihat saya menggambar di kertas, itu komentarnya apa? Ternyata komentarnya macam-macam. Ada yang bilang, loh kok tangannya agak hitam, apa dan sebagainya gitu. Komentarnya lucu-lucu. Akhirnya saya coba mencari-cari yang namanya apps yang cukup baik gitu ya, ketemu namanya Doceri. Bapak Ibu atau misalkan teman-teman ingin pakai itu juga bisa di-download ya, namanya Doceri. Lalu akhirnya saya menggunakan itu dan ternyata cukup baik untuk menjelaskan secara singkat, dan saya juga tidak perlu menggunakan banyak waktu untuk mengupload. Kurang lebih awalnya begitu. Ya. Apakah memang Abang sudah punya prediksi begitu bahwa dunia per-YouTubean itu akan semaju seperti ini atau gimana Pak waktu itu? Gimana Pak? Semaju apa maksudnya? Apakah Abang sudah punya prediksi sendiri bahwa memang dunia per-YouTubean akan semaju seperti ini, bahwa akan banyak orang-orang yang mengakses YouTube gitu dan bisa belajar juga di YouTube, atau gimana Pak? Oh, oke. Iya, betul. Karena saya lihat di sini kalau kita lihat generasi yang berubah ya, kan ada generasi yang alpha dan apa sebagainya ya, dan mungkin kita pernah mendengar namanya generasi milenial lah ya, yang paling umum kita dengar. Nah, salah satu karakteristik mereka adalah mereka itu sangat dinamis ya. Jadi mereka itu kelihatannya bukan tipe yang bisa tahan duduk di meja lalu dengan berbagai rules gitu ya. Bahkan kalau saya lihat dari berbagai research itu mengatakan mereka pun bisa kerja dimanapun, jadi lebih fleksibel gitu. Ceritanya seperti itu. Maka saya pikir yang salah satu media belajar yang cukup fleksibel itu adalah ya video YouTube, di mana mereka bisa akses lewat online, tapi sekaligus juga mereka bisa tentukan waktunya sendiri, mereka mau kapanpun mereka bisa belajar. Dan saya pikir dengan adanya online yang seperti ini ya, di mana dengan negara-negara ini juga mulai menggunakan media sosial, dan saya pikir ya pasti ini akan cukup berkembang ya. Cuma memang ya tadi sayangnya kebanyakan bukan video edukasi, maka saya coba memasukkan video edukasi ya, seperti ini. Kita kembali ke konten tadi, Bapak kan sempat menyinggung software yang digunakan. Memang kalau kita lihat, kalau menurut saya sih Pak, itu cara membuat konten seperti itu, sebenarnya kalau di Indonesia satu-satunya mungkin Pak, yang
cara membuat konten seperti itu, tekniknya. Kan menarik, ada animasi juga, kemudian sepertinya bisa menghemat waktu, tapi poin yang disampaikan itu semua bisa tersampaikan begitu. Nah, itu mungkin Pak bisa diceritakan sedikit teknik membuat konten seperti itu, termasuk softwarenya. Apakah satu video itu bisa lama membuatnya atau tidak juga? Gimana Pak? Oke, ya. Sebenarnya docery itu sama seperti yang namanya mungkin kayak PowerPoint gitu ya. Itu kan juga bisa ya. Kita misalkan menggambar ya, lalu kita memasukkan itu, lalu memasukkan suara. Ini juga prinsipnya mirip. Cuman bedanya adalah, nah karena saya menggunakan alat seperti tablet ya, jadi saya bisa tulis langsung. Enaknya begitu. Nah, yang mungkin salah satu kesulitannya adalah kalau misalkan kita menggunakan mouse ya. Jadi ini software docery ini sangat menurut saya ya sangat ringkas lah ya, sangat ringkas dan memudahkan saya ketika saya misalkan kalau punya modal, ketika saya punya waktu ya, ketika punya waktu di situ saya bisa kapanpun saya bisa buat. Misalnya saya kalau lagi pulang sekolah itu biasanya untuk waktu bikin seperti ini kan sulit, tapi ketika kosong misalkan di parkiran mobil kepikir ada ide apa, nah saya buat di situ tulis-tulis ya. Abang membuatnya pakai laptop atau tab atau saya pakai tablet. Saya pakai jadi tablet. Bisa langsung nulis-nulis gitu ya? Betul ya, itu semua yang tertulis itu tulisan saya justru. Saya lebih suka, lebih cepat mungkin dengan menulis. Kalau saya ketik-ketik lagi, saya bikin PowerPoint, nah itu perlu it takes time ya. Jadi itu perlu waktu yang lebih banyak. Nah, dengan docery ini saya juga lihat ternyata bisa nulis langsung. Dan setelah itu skenario-nya jadi, itu saya bisa memasukkan suara saya belakangan. Jadi kalau saya tekan on, nanti tulisan saya akan jalan, tapi belum ada suara. Nanti sambil dia jalan, saya tinggal memasukkan suara saya. Jadi itu bisa fleksibel sekali. Ya, gambar juga bisa dimasukkan, apapun juga. Jadi mudah sekali untuk menggunakannya. Kalau satu konten itu bisa berapa lama dibuatnya, Bang? Nah, itu tergantung. Jadi di awal-awal kalau mungkin teman-teman lihat ya di video yang sangat awal fungsi link dan sebagainya, itu kan tulisannya jelek ya. Itu pasti buatnya cepat. Paling 10 menitan tulis gitu ya, langsung saya rekaman. Tapi waktu saya belakang-belakang mungkin saya menyadari juga ya kan ada orang yang kalau belajar itu dia nggak cuma lihat konten tapi juga dia ada sisi estetisnya. Jadi kalau orang lihat tulisannya jelek-jelek gitu ya, itu mungkin kan dia agak susah gitu ya. Maka saya coba bikin lebih rapi tulisannya. Nah, untuk lebih rapi saya tulisnya agak lambat. Jadi mungkin saya tulis satu pembahasan video Olimpiade, tulis soalnya sekaligus pembahasannya ya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Ya, 30 menit sampai 1 jam untuk tulisnya aja. Lalu setelah itu rekaman. Nah, rekaman itu berapa lama ya tergantung ini yang masuk itu. Jadi kalau videonya 20 menit, berarti suara saya masuk 20 menit. Jadi ada perbedaan antara tulisan dan rekaman gitu ya, antara sound-nya. Nah, kalau tulisannya ya paling setengah jam sampai 1 jam lah, kurang lebih. Dan itu bisa dicicil kan? Oke. Tadi memang menarik apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa harapannya Bapak kan atau harapannya Bang ini kontennya bisa menjangkau banyak khalayak, banyak orang. Dan saya pernah dihubungi oleh salah satu senior saya, Bang, bahwa dia pernah membina Olimpiade dengan menampilkan saja video Abang. Jadi video dari Bengkel Mafia ditampilkan, mereka nonton sama-sama, terus baru mereka kaji sama-sama begitu, Bang. Oh gitu, saya baru tahu juga. Iya. Ya bersyukurlah kalau memang itu bisa bisa buat banyak orang juga bisa belajar. Ya sebenarnya bagi saya sih ini bukan yang the best lah. Saya harap nanti justru orang-orang yang sudah belajar itu bisa mengembangkan lebih lagi. Itu ada juga satu orang juga email saya, Pak, boleh nggak saya mengambil konten? Silakan. Yang penting cantumkan sumbernya. Lalu Bapak silakan kembangkan. Lalu jangan lupa, nanti someday kalau Bapak misalkan udah buat hal yang menarik, tolong berbagi dengan yang lain. Saya sih pesannya cuma itu sih. Keren. Kalau kita mungkin sekarang ngebahas tentang dunia per-YouTubean, Pak, tentang dunia digital. Iya. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini, apalagi di masa pandemi ini, sudah banyak teman-teman yang mengupload konten
pembelajaran di YouTube. Tapi gini Bang, memang kalau kita lihat trennya itu viewernya dikit, gitu. Nah, apalagi kan ini sekaligus juga membuat teman-teman yang lain itu sebenarnya pada down sih, tidak survive karena ya seperti tadi, apalagi yang belum dimonetize channelnya kan. Nah, gitu. Betul. Itu sedikit yang nonton. Itu gimana Bang? Ya, komentar Abang. Ya, memang sih kalau sudah semakin banyak itu pasti kan akan, apalagi sekarang kan kalau kita ingin mencari soal Olimpiade gitu ya pasti bukan cuma Bengkel Mafia ya, ada beberapa yang lain bahkan yang pribadi mulai membuat juga itu sudah banyak. Nah, cuman memang kalau ingin supaya penontonnya banyak ya kita mesti memberikan sesuatu yang unik kali ya. Yang unik itu ya mungkin dari segi menjelaskannya, atau misalkan dari segi konsepnya, atau dari segi apapun. Nah, saya kalau dari beberapa masukan dari teman-teman yang saya perhatikan, mereka sih bilang yang uniknya dari Bengkel Mafia itu adalah ada konsep-konsep yang mereka jarang dapat. Karena memang saya itu dari SMA itu kan senang sains tadi ya, dan saya suka ini bereksperimen dalam arti berpikir gitu ya. Kadang-kadang kenapa ya batu itu bisa jatuh? Kenapa rumus F itu sampai M kali A? Kenapa nggak M bagi A dan sebagainya? Jadi suka merenung-merenung dan berpikir tentang masalah itu. Nah, lama-lama akhirnya saya menemukan jawabannya. Dan karena itu berdasarkan passion ya. Abang ini nanti sepertinya mengarah ke filsuf ini kayak filosof, para filsafat. Iya, jadi dari passion sih ya, dari passion. Dan betul yang kamu bilang, saya memang sekarang kan juga sedang mengambil matrikulasi S3 untuk filsafat gitu ya. Jadi saya membahas film dan filsafat juga. Dan itu beberapa juga mengatakan iya ya, baru tahu ternyata di balik film itu ada pemikiran yang menarik. Sama, fisika juga sama. Jadi waktu lihat cahaya kenapa seperti itu, getaran gelombangnya gitu ya, lalu apa itu massa dan sebagainya, itu kan banyak hal yang menarik sebenarnya bisa kita explore. Nah, dari situ saya terus mencari gitu ya. Mungkin nggak akan dapat jawaban tuntas, tapi waktu saya lihat ke belakang, oh ternyata saya sudah dapat banyak dari guru-guru yang di mana saya belajar sama mereka. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi mungkin keunikan kali ya, positioningnya ya, supaya misalnya viewernya kalau ingin banyak ya harus tahu keunikannya seperti apa. Apa yang bisa kita tawarkan kepada orang-orang yang mau nonton gitu. Kenapa sih mereka harus menonton atau mereka harus menonton konten kita gitu? Ya. Kalau saya sih lebih memikirkan mutu ya Pak ya. Jadi kalau kita ingin membuat orang itu nonton, saya justru kadang-kadang lihat, oh kok YouTube itu ada beberapa video yang tampaknya biasa-biasa aja gitu ya, yang bahkan yang bukan edukasi nampaknya gitu, yang cuma sekedar buat iseng-iseng gitu ya, tapi juga makan bakso gitu view-nya banyak. Iya, view-nya banyak. Tapi justru yang view yang edukasi, yang misalkan filsafat, pembahasan budaya, ya, pembahasan sesuatu yang merenung dan mendalam, tapi ternyata kok sedikit sekali nonton, dan itu sangat disayangkan. Ya. Jadi, tapi saya meskipun demikian, saya tidak akan mau ya, yang namanya jadi PR kita bersama betul, ya, betul. Makanya saya tetap nggak mau kompromi, tetap mutu itu yang harus utama. Bisa saja sih kita bikin yang aneh-aneh supaya kelihatan view-nya banyak. Tapi saya percaya kalau kita buat dengan mutu yang baik, someday pasti orang-orang akan lihat dan justru kita akan mengumpulkan orang-orang yang mau belajar. Seperti itu sih. Oke. Ini Bang, saya kan sering juga mengupload konten-konten saya, men-share konten saya di grup-grup belajar seperti di WA, di Facebook. Sekaligus juga saya ngecek apa sih pembahasan di grup-grup Facebook begitu. Nah, ternyata memang banyak juga siswa yang mengupload soal, dan menurut saya soal itu sebenarnya kategori mudah. Jadi soalnya itu kategori mudah. Nah, tapi kok maksudnya kan jawabannya itu bisa jadi sudah dijelaskan oleh gurunya, kemudian ada juga di blog, di website, atau bahkan di YouTube. Nah, tapi maksudnya Pak, saya di sini melihat seperti ada selain sumber belajar itu banyak, jangan sampai tingkat kemalasan juga meningkat begitu, Bang. Gimana, Bang? Iya, kalau kita lihat sih kadang-kadang apakah anak itu memang dari awal mungkin ya itu sudah lama sekali numpuk.
yang namanya belajar fisika itu kan perlu namanya konsep ya. Saya pernah ikut satu seminar di Unpar di Bandung. Waktu itu ada Dr. Wono ya, itu yang menulis buku kalkulus ubah banyak ya. Dia men-sharekan sesuatu yang menarik. Dia mengatakan bahwa kenapa banyak anak ya yang khususnya dari SMA ke kuliah itu mereka bisa matematika tapi nggak bisa bermatematika. Jadi mereka itu kalau dikasih soal itu cuma berdasarkan kayak menghafal, ada rumus, cocok-cocokin, kurang lebih soal ini dikerjakan dengan cara seperti ini. Tapi dalam kesehariannya mereka nggak menggunakan yang namanya matematik. Jadi matematik itu bukan sesuatu yang mereka hidupi. Jadi mereka nggak bermatematika. Nah itu salah satu yang saya rasa kritikan yang mungkin kita perlu dengar gitu ya. Nah kenapa anak-anak kesulitan? Nah saya percaya berarti konsepnya mereka nggak dapat. Mereka nggak bisa bedakan, misalnya gerak itu apa sih, kok ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Nah, esensinya, apa yang membedakan gerak lurus dengan gerak melingkar misalkan. Lalu, kalau misalkan kita lihat, itu misalkan kita bisa gambarkan pakai vektor. Lalu, apa bedanya vektor dengan skalar? Itu kan bukan cuma sekedar sesuatu yang hafalan ya. Makanya saya kalau kasih soal ke anak-anak didik saya selalu memberikan yang namanya soal-soal yang namanya analisis. Jadi mereka boleh saja pakai kalimat mereka sendiri. Yang penting keyword-nya itu mereka dapat gitu ya. Jadi mereka bisa saja dengan kalimat. Jadi bukan cuma sekedar menghafal. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kesulitannya adalah ya kebanyakan menghafal sih ya. Nah, kalau mereka sudah ngerti konsepnya ya itu tinggal dibangun lalu ditambah dengan latihan yang rutin dan disiplin yang baik. Saya rasa ya harusnya itu akan menghasilkan kebiasaan yang dan juga hasil yang maksimal juga. Ya, Abang sendiri mengajar di SMA tadi ya, salah satu SMA di di Jakarta ya? Iya, di SMA Kristen Calvin, betul, di Jakarta. Ya. Kita tahu bahwa materi SMA, materi fisika itu kan sangat padat. Tidak sedikit juga ya ada guru yang mengeluh karena padatnya kan, harus mengejar materi dan sebagainya, sehingga ya bisa jadi mengajarnya itu pembahasannya tidak dalam, tidak lama, tidak dalam karena mengejar materi yang banyak tadi kan dengan waktu yang disediakan. Nah itu teknik abang sendiri atau cara abang membagi waktu dan materi itu gimana bang? Agar materi yang banyak tadi ya paling tidak bisa disampaikan semua dan harapannya sih bisa dalam gitu. Oke, ya. Nah, ya pertanyaan dari kamu ini menarik juga ya. Karena kenapa? Karena ini kan terkaitan dengan kurikulum dan bahan materi yang kita mau sampaikan ya ke murid-murid kita misalnya. Nah, di situ problematikanya memang kalau kita lihat KD-nya ya atau misalkan kompetensi yang harus diajarkan pada anak itu memang banyak sekali. Maka di sini saya memilah-milah. Jadi bukan materi oriented ya, jadi bukan bahan materi yang menjadi pusat, tapi tujuannya. Jadi seperti ini misalnya. Saya ingin anak-anak bisa literasi, lalu saya ingin anak-anak supaya mereka punya pemikiran analisis dan juga punya kebiasaan riset misalnya. Nah, maka materi-materi itu saya akan pilih sedemikian rupa, yang paling penting itu yang saya fokuskan. Nanti kalau ada materi yang tidak terlalu banyak diajarkan, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena gini, saya percaya bahwa kita nggak lagi di zaman yang namanya memorize, mengumpulkan atau menghafal informasi. Mereka bisa lakukan itu melalui searching di mesin Google misalnya kan, tapi kemampuan analisa membedakan mana yang benar dan salah, lalu bagaimana memakai pengetahuan itu untuk menjadi sumbangsi banyak orang, nah kan itu yang penting. Jadi itu yang saya berikan, jadi tools analisisnya gitu ya, tools berpikir kritisnya itu yang penting, kurang lebih seperti itu. Iya bang, kenapa pertanyaan ini muncul? Ya karena selain tadi saya mendengar beberapa keluhan juga dari teman-teman pengajar, juga ya dosen juga, karena misalnya mereka kan sudah lulus masuk kampus, kan ada fisika dasar tuh, ya kan bang? Nah biasanya konsep-konsep fisika waktu SMA itu kan ada juga, nanti dapat juga di fisika dasar. Nah itu konsep-konsep fisika yang didapat dari SMA, sudah banyak yang dilupa begitu bang. Sehingga ya pas masuk kampus itu ya mulai dari nol lagi diajarkan konsep fisika yang bahkan sudah didapat sejak SMA, Bang. Gimana, Bang? Iya. Betul. Nah, itu makanya di dalam waktu kita membuat kurikulum atau materi yang kita ajar, itu
tujuannya harus jelas dulu. Misalkan materi gerak lurus misalnya. Nah, di dalam materi gerak lurus, apakah kita ingin mengekspor semuanya sampai sedetail-detailnya, atau mereka itu betul-betul memahami apa yang namanya gerak lurus. Nah, kalau itu yang paling penting, berarti tujuan kita yang itu dulu. Kita sampai dalamkan mati-matian gitu ya. Nanti baru kalau ada waktu, di situ kita bisa kasih yang namanya betul, tujuan. Jadi memang semuanya harus mengarah kepada tujuan. Misalkan, saya kalau mengajar anak-anak, saya tujuannya bukan supaya mereka lulus ujian nasional. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan mereka kuliah. Karena kalau misalnya cuma sekedar lulus ujian nasional, misalkan tujuannya itu gitu ya, ya berarti ya tinggal drilling aja dari kelas 10, kelas 12. Lalu kemudian setelah ajarin aja materi ujian nasional, nggak usah materi yang lain. Kita bisa lihat soal, tapi begitu. Betul, memang betul. Makanya ini tergantung kepada tujuannya apa. Nah, kalau tujuannya mempersiapkan mereka untuk bisa punya daya analisa yang dalam waktu kuliah, maka kita harus merekonstruksi kembali bahan-bahan yang kita ajar sesuai dengan tujuan itu. Jadi memang salah satu tujuannya Bapak adalah untuk memantapkan mereka agar siap nanti di perkuliahan, begitu Bang ya? Betul, karena selain kuliah tentu saja kan di kehidupan mereka ya. Kalau misalkan saya ditanya ya, misalkan dulu masih ingat nggak, misalkan data-data yang kecil-kecil misalkan tentang sejarah, tahun lahirnya, misalkan Cuk Nyakdin misalnya gitu ya, pahlawan kita itu, ya ada beberapa yang pasti saya sudah lupa. Dan memang kalau saya tanya teman-teman saya yang lain yang bukan ambil jurusan fisika, mereka juga lupa gitu ya, rumus-rumus detailnya. Tetapi yang saya inginkan adalah mereka bisa punya cara pikir untuk menyelesaikan masalah dari segi fisikanya itu loh. Itu yang nggak boleh hilang. Rumus boleh mereka lupa, tapi mereka kalau misalnya punya cara pikir yang baik ya di dalam riset, di dalam mereka misalkan metode ilmiah gitu ya, nanti someday mereka ingin buka kembali buku-bukunya, mereka bisa ingat kembali. Tapi kan problemnya kan yang itunya nggak ada, cuma sekedar hafalan, lupa semua. Udah gitu daya pikirnya juga nggak tajam jadinya. Ya, ini pembahasan terakhir nih Bang, dan saya sengaja simpan di terakhir karena menurut saya menarik Bang. Tentang platform digital, tentang belajar di dunia digital. Nah, kita tahu sebelumnya kan ya orang ya sedikit lah yang melirik belajar di platform digital itu kan Bang. Nah, nanti di masa pandemi ini ya sudah mulai banyak. Nah, kita tahu kan ada banyak platform digital atau ya konten-konten materi yang disajikan di situ. Ada banyak, ada Zenius, ada Akademi dan lain-lain kan sangat banyak. Nah, kalau saya melihat Bang, YouTube ini sebenarnya menarik ini Bang. Kalau gimana Bang? Kalau kita ingin membandingkan satu dan lainnya tadi dengan YouTube, gitu Bang. Oh, oke. Iya, sebenarnya sih kalau saya lihat ya, mereka itu, kalau YouTube itu kan mungkin lebih personal ya. Nah, kenapa saya awalnya memang memakai konten YouTube? Karena itu saya bisa lakukan dimanapun, dan itu saya sendiri yang bisa menentukan arahnya kemana. Nah, bedanya adalah kalau dengan misalkan konten-konten perusahaan besar seperti itu ya, mereka kan sudah ada rules-nya, tetapi positifnya adalah mereka melakukan riset. Jadi bukan cuma konten daripada materi yang disampaikan, tapi bagaimana caranya supaya menyampaikan lebih baik lagi. Bahkan saya tahu sampai ada beberapa yang menggunakan apps tertentu ya, sampai mereka itu sampai detail sekali. Ada videonya, lalu nanti ada misalkan bikin kayak semacam classroom-nya gitu ya, bisa ada tektok antar murid satu dengan yang lain. Jadi difasilitasi dari berbagai segi. Nah, kalau saya mungkin bagi saya yang tidak terlalu punya banyak waktu seperti itu ya, nah saya bisa menggunakan YouTube di mana waktunya lebih fleksibel gitu ya, kurang lebih. Sebenarnya ada juga banyak konten-konten lain, tapi saya memilih ini karena ini memang yang paling fleksibel buat saya. Seperti itu. Oke. Kalau ya ini pertanyaan selingan saja mungkin Bang. Ya, ujian nasional dihapus. Gimana Bang? Kalau mau ditanya jujur, saya sih senang ya. Senang ya, Bang? Kenapa senang? Karena dengan demikian saya bisa lebih bisa banyak tanda kutip ya bereksperimen, bisa membuat semacam struktur pengajaran dengan seperti yang tujuan saya tadi itu.
Dan ternyata apa yang sudah dipikirkan kalau kita lihat, saya setuju sekali dengan tujuan yang diberikan oleh Pak Nadiem ya. Jadi kalau kita lihat ujian nasional dihilangkan, bahkan nanti bentuk ujian sekolahnya pun ada bentuknya proyek, ada riset gitu ya, ada kolaborasi. Bagi saya itu menarik. Jadi nggak cuma anak-anak itu kayak berkompetisi untuk menyelesaikan soal, tapi bagaimana juga mereka melakukan eksperimen, melakukan proyek gitu ya. Mereka langsung masuk terjun ke dalam yang namanya pembelajaran fisika sendiri. Jadi saya justru senang sih dengan adanya kondisi seperti ujian nasional dihilangkan gitu ya. Dengan begitu saya bisa lebih banyak kesempatan untuk membuat banyak media pembelajaran atau arah-arah yang mungkin yang saya sedang rencanakan gitu ya. Oke. Paling terakhir Bang, paling terakhir. Bang, tips cara menjawab soal Olimpiade Bang. Mungkin mulai dulu dari apa, terus apa gitu step-stepnya, terus kesalahan yang hal-hal yang harus dihindari apa Bang, gitu dalam menjawab soal Olimpiade. Iya. Sebenarnya soal Olimpiade itu kan berbeda ya dengan soal yang biasa ya. Jadi soal Olimpiade itu yang kalau kita lihat pasti dia perlu analisa yang mendalam. Makanya kan soalnya mungkin cuma sekitar 6 atau mungkin cuma 8 gitu ya. Tapi waktunya bisa sampai 3 jam. Iya. 3 kali 60 menit gitu ya. Waktunya bisa lama sekali. Dan bahkan kalau saya bandingkan dengan soal Olimpiade matematik, mereka kadang-kadang masih ada PG. Tapi kalau fisika udahlah semua esai. Nah, jadi mungkin yang paling pertama adalah ya anak-anak harus atau misalnya peserta lomba itu harus memahami konsepnya dulu. Dengan cara begini, waktu membaca soal, mereka itu harus tahu ceritanya ya. Lalu yang kedua, mereka harus bisa memodelkan. Nah, makanya kan diagram benda bebas itu kan sesuatu yang penting sebenarnya. Jadi menganalisis gaya-gaya yang bekerja. Ya, apalagi kan kalau Olimpiade fisika kan awalnya kan pasti mekanika semua ya, umumnya begitu. Dari yang namanya kinematika sampai yang namanya gerak harmonik sederhana. Nanti kalkulus mulai masuk. Kalau nggak salah itu nanti waktu di Olimpiade tingkat provinsi. Tapi kadang-kadang kabupaten pun sudah ada masuk. Kadang-kadang saya lihat, wah ini bisa masuk juga kalkulus ya. Jadi pertama-tama mereka harus belajar permodelan. Jadi misalkan belajar untuk yang namanya berimajinasi lah. Kalau ada dua benda saling bersentuhan, itu kira-kira gayanya seperti apa. Lalu kalau misalkan benda itu mulai terangkat. Nah, biasa kan kita akan mengatakan gaya normalnya 0, kan? Nah, itu kan imajinasi harus jalan di situ. Terus yang kedua, mereka itu harus diperlengkapi juga dengan matematik. Jadi biar bagaimanapun yang namanya Olimpiade Fisika itu matematiknya cukup advance. Jadi ini nggak bisa cuma sekedar sekali jadi ya, itu perlu latihan yang mungkin cukup lama. Misalkan saya pernah kasih anak-anak grafik fungsi linear. Lalu saya ganti. Sumbu Y-nya saya ganti dengan posisi, sumbu X-nya saya ganti dengan waktu. Ternyata mengkagetkan, mereka baru tahu, oh ternyata yang namanya grafik Y sama dengan MX plus C itu ada kaitannya dengan grafik ST. Jadi selama ini mereka nggak mengkoneksikan antar pengetahuan itu. Jadi matematik ini memang harus dibiasakan ya, sampai mungkin nanti ya, apalagi kalau udah masuk kalkulus, nah ini perlu banyak latihan sih. Saya pernah dengar YouTube yang menarik, mungkin teman-teman juga tahu ya, Simon Sinek ya, seorang leadership yang pengajar leadership ya. Dia pernah bilang begini, yang paling penting dalam mengajar kepemimpinan, saya juga percaya juga ini sehari-hari juga dalam belajar kita, itu bukan hanya intensitasnya tinggi, tapi lebih kepada ketekunan sehari-harinya. Misalnya dia kasih contoh, gigi kita nggak akan kuat kalau kita cuma sekedar sikat gigi. Gigi kita akan kuat, ya, gigi kita akan kuat kalau kita melakukan sikat gigi secara rutin sampai bertahun-tahun. Atau yang kedua, kita pengen pergi nge-gym kan, kita ingin bisa punya otot six pack. Sekali pergi nge-gym, kita latihan 2 jam, lihat ke kaca nih, apakah dengan begitu perut kita jadi six pack? Jawabannya enggak. Besok pergi lagi, perut kita six pack kan? Enggak. Maka sebenarnya kita bisa katakan begini, kalau gitu nggak ada efeknya, kalau gitu saya nggak mau lanjutkan. Enggak. Justru kita harus lakukan itu ya. Dan waktu kita lakukan itu, misalnya bertahun-tahun, tanpa kita sadar, perut kita terbentuk. Jadi bukan cuma satu kali hajar langsung jadi, ya, tapi ketekunan kesehariannya. Ini yang kadang-kadang mungkin kita lupa gitu ya. Jadi kita pengen sekali jadi, Olimpiade Fisika udah mulai deket nih. Langsung dihajar dalam beberapa hari gitu ya. Matematiknya itu yang tadinya cukup banyak, itu dalam cuma 3 hari. Wah, itu agak susah. Tapi kalau memang ingin ya, dari awal memang ingin ikut Olimpiade Fisika, nah dari awal
misalkan dari kelas 10 atau bahkan mungkin dari kelas 9 udah mulai coba dicicil, ya dipelajari dengan baik gitu ya, lalu konsepnya dimatangkan supaya bisa lebih baik. Terus yang ketiga, mengenai kesalahan-kesalahan konsep gitu ya, atau kesalahan itu, saya lihat ada beberapa yang seringkali salah itu adalah begini. Jadi mereka itu nggak bisa mengkategorikan soalnya, dan kadang-kadang mereka nggak baca soalnya dengan teliti. Jadi dalam soalnya itu sebenarnya sudah dikatakan misalkan sudutnya kecil. Nah kalau sudutnya kecil, itu nanti ada pengaruh ke dalam persamaan matematiknya. Jadi ada beberapa aproksimasi atau pendekatan yang membuat persamaan diferensial misalnya lebih sederhana. Nah ini banyak yang nggak baca. Jadi begitu dikerjain, pokoknya kerjain terus gitu. Lama-lama sampai ke belakang, ternyata dia nggak sadar. Bahwa itu sebenarnya soal. Iya, padahal itu soal yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan cepat, tapi dia malah menghabiskan waktu di soal itu. Karena dia nggak baca detail dulu. Jadi perlu kita sekali baca satu kali soalnya dengan lengkap, lalu baru itu kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau tips and trick untuk PG kan biasanya begitu ya. Kita baca soal lengkap, terus kita baca juga pilihannya. Karena kadang-kadang kita nggak baca pilihannya, kita main kerjanya aja, ternyata jawabannya nggak ada di pilihan. Gitu. Bukan itu yang ditanya. Jadi kurang lebih begitu ya. Lihat gambaran totalnya dulu dengan jeli, lalu di situ kita mulai gitu ya. Dan kita mesti perhatikan waktu. Jangan sampai kita itu punya aspek, ya betul sih, kadang-kadang kan menyenangkan sekali ya, nggak ketemu, sekali ini seru gitu ya. Dan akhirnya terlalu seru di satu soal, dia lupa untuk kerjain soal-soal yang lain. Jadi dia cuma dapat satu nomor. Kan sayang begitu ya. Jadi perlu ada namanya disiplin waktu juga. Ya, soal Olimpiade itu kan Bang esai. Nah, dari mana kita yakin bahwa jawaban yang telah kita dapatkan ini ya benar, karena kan esai begitu. Gimana Bang? Iya. Nah, begini, kalau jawabannya esai, saya rasa ini kan bukan hanya dinilai itu dari jawaban akhir. Memang betul, jawaban akhir itu kan pasti penting. Tapi bagaimana dia membuat diagram bebasnya, bagaimana dia menganalisa soalnya, lalu membuat model matematiknya, lalu kemudian dari model matematiknya dapat beberapa persamaan, lalu bagaimana dia bisa menyimpulkan dari beberapa persamaan itu menjadi solusinya. Logika berpikirnya kelihatan ya Bang? Betul. Nah, di situ nanti kan akan kelihatan ya, oh ternyata waktu dia bikin persamaannya itu, ternyata ada hukum Newton yang dia terlewati. Atau misalkan waktu dia membuat persamaan antara percepatan satu dengan percepatan dua, misalkan katrol ya kan, kadang-kadang kan ada hubungan antara percepatan dua benda kan. Itu ternyata dia salah di sana, misalkan. Berarti kan konsep bagian itunya masih kurang ini ya, kurang utuh. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang harus sampai akhir, yang penting ini, yang penting adalah cara berpikirnya itu kuat ya dan udah benar ya, dan nanti kalau misalkan soal masalah salah hitung di akhir, saya pikir masih poinnya masih besar, karena waktu itu juga saya mendapat sharing dari beberapa rekan, itu katanya memang yang dilihat yang paling besar itu analisisnya, diagram benda bebasnya gitu ya, lalu bagaimana dia mengkaitkan antar konsepnya, itu yang paling penting, kurang lebih seperti itu sih ya. Oke, makasih Bang atas waktunya sore ini. Iya, sama-sama. Thank you ya. Ini janjiannya ini sudah lama sebetulnya ya Bang, sudah dari berbulan-bulan yang lalu Bang ya. Iya, betul. Bang juga punya kesibukan masing-masing begitu, dan semoga lancar Bang studi S3-nya. Iya, sama-sama. Ya, lancar juga ya untuk ini ya, aktivitas dan apa yang lainnya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjutkan di ngobrol-ngobrol berikutnya, dan tentu saja dengan narasumber-narasumber yang luar biasa.